Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najatul Fauzia akan menjawab tugas hari ketiga. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang dilakukan motivator adalah membujuk dengan baik, lalu mengajaknya dengan cara bermain, menunjukkan menanyakan apa dulu kesukaannya, lalu kita bujuk dan kita ajak ke dalam kelas. Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Menurut saya, jika ada salah satu murid yang menangis karena ditinggal oleh orang tuanya, atau tidak mau ditinggal oleh orang tuanya, atau karena lain hal, ya kita dekati, kita tanyakan baik-baik kenapa nangis. Kita tanya dulu alasannya kenapa. Jika alasannya itu karena nggak mau ditinggal sama mama, jadi gimana caranya kita sebagai motivator, kita membujuk dan berbicara dengan anak itu, meyakinkan bahwa kita juga nggak ngapa-ngapain kok gitu. Jadi lebih kalau misalnya menangis, tenangkan dulu. Setelah ditenangkan, kita tanyakan alasannya kenapa menangis, seperti itu. Lalu yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Jika ada salah satu murid mengganggu murid lain, menurut saya jika kita melihatnya, seharusnya kita tegur dengan baik. Kita tanyakan kenapa diganggu gitu, dan kita beri pemahaman kepada keduanya bahwa jangan mengganggu temannya yang sedang belajar, gitu. Jadi kalau mau lebih kayak kita ngajak kayak udah, daripada ganggu mending kita balapan yuk belajarnya gitu. Jadi lebih untuk iya, jadi kayak lebih semangat lagi dalam belajar. Itu menurut saya. Lalu yang dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun, kita tegur dengan, hai kak, kenapa ngelamun gitu, ayo kerjain yuk, atau mau balapan sama miss gitu. Jadi sebisa mungkin seorang motivator juga memperhatikan di setiap anaknya, walaupun memang banyak gitu, tapi sebisa mungkin seorang motivator memperhatikan di setiap anaknya, gerak-gerik anaknya, cara mengerjakan modulnya, itu juga harus diperhatikan. Lalu apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Yaitu mengikuti kegiatan BBB atau belajar bersama Bimba, terus training Bimba interview, mengikuti rohis, mengikuti meeting penyegaran, lalu ada lagi meeting penyegaran motivator, lalu ada menulis rapot. Itu kegiatan setiap minggunya. Lalu tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator adalah mengisi laporan harian, record video KBM, dan membimbakan. Bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Menurut saya, cara motivator untuk mengetahui kesukaannya atau kegemarannya itu apa, kita coba tanyakan dulu kepada orang tuanya, apa sih kesukaannya di rumahnya, atau bisa juga langsung tanyakan kepada anaknya. Kak, kakak suka apa sih, kakak lagi senang apa? Atau kita bisa lihat dari cara dia mengeluarkan sesuatu, misal kotak pensil atau tasnya, kita bisa lihat, oh kakak suka sama ini ya, sama
misalnya BT21, ih kakak Miss juga tahu gitu. Jadi kita bisa lihat dan bisa tahu karakter dan kesukaan anak tuh bisa dilihat dari cara dia membawa barang-barang yang dia suka, atau langsung berdialog dengan orang tuanya, atau langsung ke anaknya juga bisa seperti itu. Lalu target kegiatan yang harus dicapai oleh motivator yaitu sebagai motivasi atau pendorong bagi anak untuk belajar menyenangkan. Jadi lalu membimbing dan menumbuhkan minat baca yang dan belajar yang menyenangkan. Yang kedua, dengan cara mengevaluasi kegiatan belajarnya di kelas, bagaimana cara dia mengisi soal, modul, terlalu cara bagaimana dia belajar pada saat di kelas, seperti itu. Lalu ada apa yang harus dilakukan jika motivator untuk menjadikan suasana kelas yang aman. Itu tadi, kita sebagai motivator harus membuat nyaman. Terlebih lagi kita juga bisa menjadikan dia kita sebagai motivator jangan terlalu gugup atau terlalu kaku seperti kayak layaknya guru dan anak, tapi kita sebagai motivator juga ya bisa juga seperti kayak teman atau kakak, tapi dalam hal yang tegas juga, seperti itu menurut saya. Jadi anak-anak juga akan merasa nyaman pada saat kalau kitanya juga merasa nyaman, enjoy, bisa diajak ngobrol, diajak bicaranya juga nyambung, seperti itu. Lalu yang nyaman, tadi aman, sekarang nyaman. Nah, dari aman itu, dari suasana kelas yang aman, mereka akan mendapatkan suasana yang nyaman, di mana mereka sudah mendapatkan, oh iya nih, aku udah aman nih sama guru aku gitu di kelas, aku pasti baik-baik aja kok. Dari situ mereka akan merasakan kenyamanan itu, karena nyaman itu akan kalah dengan rasa yang kita juga sebagai motivator harus membuatkan kenyamanan itu dengan cara bertanya, berdialog, kesukaannya apa, terus kita bisa tahu, oh karakter anak tuh seperti ini, jadi kita harus menghadapi anaknya itu seperti ini. Jadi jangan samaratakan anak gitu. Lalu apa yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi, mengasihi dan menyayangi, dimana dua kata ini yang sangat berdekatan. Kita harus mengasihi kepada anak-anak, menyayangi juga, karena pada dasarnya motivator juga harus menyayangi dan mengasihi mereka untuk mendorong supaya mereka bisa mau dan senang untuk masuk ke kelas. Dari aman, nyaman, dari situ juga mereka akan merasakan kenyamanan, rasa sayang dan kasih sayang kita sebagai motivator kepada mereka. Lalu menjadikan kegiatan bermain sambil belajar yang menyenangkan. Ya, bisa diawali dengan setelah baca doa itu kita bisa dengan tanya-tanya, kak, kemarin habis dari mana aja? Oh, habis jalan-jalan, ada ngeliat apa? Oh, KUDA, apa tuh kak KUDA? Seperti itu. Jadi diajak dialog dengan selipkan kata-kata huruf verbal, seperti itu. Lalu
Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar dengan cara pada saat dia datang kita sudah tanya-tanya, berdialog, terus Miss aku mau langsung belajar dong. Wah, itu atau kita bisa alihkan dulu pertanyaan, misalnya kakak mau mewarnai dulu atau mau langsung belajar gitu ya. Pasti ada jawaban anak-anak yang memang berbeda-beda. Ada yang mewarnai dulu Miss, atau langsung belajar aja dari situ. Jadi kita bisa lihat minat belajar anak tuh dari situ, seperti itu. Lalu apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yang dilakukan motivator yaitu dengan memperhatikan dan mengevaluasi setiap kali anak itu mengerjakan mengerjakan tugasnya dalam belajar dan pada saat belajar mengerjakan modul itu. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.